Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa para pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode yang terbaru, program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari Injil Lukas pasalnya yang ke-23, dan dalam episode hari ini kita akan memulai studi kita dari ayat 33 sampai akhir pasal. Dalam konteks episode hari ini, kita akan membicarakan tentang kematian Kristus dan penguburannya. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan yang telah hadir di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Selamat Yosef. datang, Saudara Riyad. Juga para hadirin yang telah hadir di studio, selamat datang. Saudara Yosef, izinkan saya untuk membaca beberapa ayat, kemudian kembali untuk bertanya. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanan dan yang lainnya di sebelah kiri. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Saudara Yosef, dalam beberapa ayat yang baru saya baca, mereka membawa Kristus ke sebuah tempat di mana ia akan disalibkan, yang kita tahu disebut Tengkorak. Kita tahu namanya Kalvari. Namun kiasan ini yang menyatakan bahwa itu adalah sebuah tengkorak. Apakah ini hanya sekedar kata atau memiliki arti? Pada faktanya ada 3 nama yang ingin saya tekankan. Ketiganya disebut dalam bahasa Ibrani atau bahasa Aram. Lalu semua itu diterjemahkan. Tempat pertama adalah Getsemani. Yang kedua adalah Gabata, dan tempat ketiga adalah Kalvari. Tempat pertama, Getsemani, yang artinya pemerasan minyak, di mana perjalanan penderitaan dimulai. Dari Getsemani, Kristus pergi ke Gabata. Gabata artinya pengadilan, di mana Pilatus duduk untuk mengadili Kristus ketika Kristus berdiri sebagai seorang budak yang berdaulat atas semua. Lalu akhirnya kita sampai pada akhirnya di sini, Kalvari, yang artinya tempat tengkorak. Saya pikir itu mempunyai sebuah arti dan sebuah maksud. Tengkorak adalah sebuah kepala tanpa otak. Seakan-akan ini mengingatkan kita tentang apa yang disebut dalam Ayub 11. Jikalau orang dungu dapat mengerti, maka anak keledai liar pun dapat lahir sebagai manusia. Dan saya katakan bahwa bukan hanya manusia dungu tidak mempunyai pikiran, namun dari Kalvari tampaknya ia tidak mempunyai hati, tidak berperasaan. Hewan tidak melakukan apa yang manusia telah perbuat. Terhadap orang teragung yang pernah menginjakkan kakinya di bumi kita, tidak ada kehidupan lain yang harum bagi kemuliaan Allah seperti kehidupan Kristus. Lalu pada akhirnya, inikah upahnya? Demikianlah engkau mengadakan pembalasan terhadap Tuhan, hai bangsa yang bebal dan tidak bijaksana. Baik, terima kasih. Dikatakan mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanan dan yang seorang di sebelah kiri. Setelah itu kita tahu dialog yang terjadi di antara kedua penjahat. Yang satu diselamatkan, ia menerima Tuhan dan Tuhan memberitahu dia, "Hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku dalam Firdaus." Ada sebuah tradisi umum yang berkata bahwa penjahat yang di sisi kanan adalah orang yang mengatakan ini, "Tuhan, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja," dan dialah yang diselamatkan. Apakah Alkitab memberitahu bahwa yang di sisi kanan adalah penjahat? Mereka mengambil ide tentang penjahat yang di kanan mungkin telah mengambilnya dari pengadilan. Orang-orang hidup di dalam Matius 25 di mana domba-domba ada di sisi kanan dan kambing-kambing di sisi kiri. Namun dalam insiden ini kita tidak menemukan kiasan apapun tentang ini sama sekali. Dan itu mungkin karena hikmat dari Roh Kudus. Karena memang penjahat yang di sisi kananlah yang diselamatkan. Orang mungkin akan memaklumi penjahat yang lainnya dan berkata, ia sedang tidak beruntung, ia disalibkan di sisi kiri, apa yang akan ia lakukan? Tidak, pada faktanya, bukan yang di kanan ataupun di kiri, melainkan dia yang bertobat dan diselamatkan. Entah kau di sisi kanan atau di sisi kiri.
Jika penjahat sisi kiri datang pada Tuhan dan berkata padanya, Tuhan ingatlah akan aku, akankah ia berkata kepadanya, tidak, engkau di sisi kiri, jadi aku tidak akan menyelamatkanmu? Allah bersedia untuk menyelamatkan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ini adalah penjahat yang bertobat dan saya tidak mengatakan bahwa penjahat yang di sisi kanan. Inilah penjahat yang bertobat yang berkata, Tuhan ingatlah akan aku. Barang siapa yang berseru pada nama Tuhan akan diselamatkan. Baik, terima kasih Saudara Yosef. Ayat 34 berkata, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ya, Salah satu dari pernyataan yang Kristus ucapkan di kayu salib. Mohon beritahu kami ketujuh pernyataan ini secara berurutan. saya ingin mengarahkan perhatian kita pada ayat-ayat yang kita baca terakhir kali. Mereka membawa dua penjahat lagi untuk dibunuh bersama dia. Ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Segera sesudah itu ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Inilah yang kita lihat dalam ayat-ayat yang Anda singgung. Ia menanggung dosa banyak orang ketika ia tergantung di Kalvari. Dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak dalam pernyataan ini yang berkata, ia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kemungkinan ini adalah pernyataan pertama, karena mereka menyalibkan dia, lalu ia berkata, seakan-akan ia mengatakan pernyataan ini segera setelah mereka selesai memakukan dia pada kayu salib. Jadi ia mengatakan, pernyataan kedua yang kemungkinan adalah yang ia katakan dalam Injil Yohanes, kepada ibunya yang diberkati dan Yohanes yang ia kasihi. Jadi ia berkata kepada dia yang diberkati, ibu inilah anakmu. Dan berkata kepada Yohanes, inilah ibumu. Yohanes 19. Yohanes pasal 19. Pernyataan ketiga adalah pernyataan yang kita baca juga dalam pasal ini ketika ia berkata kepada penjahat yang menyesal, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Lalu kegelapan dan keheningan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kristus mematahkan keheningan ini setelah akhir dari 3 jam kegelapan dengan seruan yang disebut dalam kedua Injil Matius dan Markus. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Benar. Lalu setelah itu dengan cepat datanglah pernyataan-pernyataan yang mengikutinya dalam Yohanes 19. Aku haus, ini adalah pernyataan kelima. Lalu pernyataan keenam sudah selesai. Akhirnya dalam Injil Lukas pasal kita Kristus berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Hal pertama yang Kristus mohon adalah pengampunan bagi orang-orang yang menyalibkannya. Ya. Ia mendoakan para pemberontak. Benar. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadir. Anda memberitahu kami bahwa Tuhan mengatakan 7 pernyataan di kayu salib. Namun mengapa kita tidak menemukan semua 7 pernyataan yang disebutkan dalam Injil Lukas? Jika Silakan. saya menemukan 7 pernyataan dalam setiap Injil, itu akan mencengangkan saya. Jika Injil Matius sudah menyebutkan ketujuhnya, mengapa Markus dan Lukas akan memberitahu saya tentang ketujuhnya? Mengapa Yohanes akan memberitahu saya tentang ketujuhnya? Bukankah sekali saja sudah cukup untuk saya? Namun, inilah keajaiban dari 4 Injil, bahwa setiap Injil berbicara dari sebuah sudut pandang yang spesifik tentang Kristus. Kita tahu, inilah Injil. Matius berbicara tentang Kristus sang Raja. Markus, Kristus sang hamba. Lukas, Kristus sang imam atau manusia. Dan Yohanes sang anak Allah. Benar. Namun untuk kayu salib ada perbedaan-perbedaan juga. Matius berbicara tentang Kristus sebagai korban penebus salah. Markus, korban penghapus dosa, Lukas korban keselamatan, dan Yohanes korban bakaran. Ketujuh pernyataan ini selaras dengan ciri-ciri yang setiap Injil tekankan tentang Kristus dalam kematiannya. Ya. Karena Injil Matius dan Markus berbicara tentang korban penebus salah dan korban penghapus dosa. Mereka menyebut tentang seruannya karena merasa ditinggalkan Allahku, Mengapa Allahku. engkau meninggalkan aku? Mengapa engkau meninggalkan aku? Tidak disebutkan dalam Injil Lukas. Yang membicarakan tentang Kristus sebagai korban keselamatan. Namun itu memberitahu kita bahwa ia membuka pintu bagi penjahat yang bertobat. Bahwa ia berdoa syafaat bagi para pemberontak. Bahwa ia menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Bapa sebagai manusia yang sempurna. Injil Yohanes memberitahu kita, sudah selesai sebuah seruan yang indah, sungguh suatu seruan yang indah. Itu mengindikasikan bahwa ia adalah Allah dalam wujud manusia. Lalu agar kitab suci bisa digenapi, ia berkata, aku haus, juga kesempurnaan dan belas kasihannya pada Maria yang diberkati dalam Injil Yohanes. Jadi setiap Injil menyebut apa yang tepat dengan karakternya menurut ketujuh pernyataan. Ini disebut kesesuaian Injil dan bukan kontradiksi Injil. Ini disebut kesesuaian Injil, bukan kontradiksi Injil. Benar. Terima kasih. Ayat-ayat dari 35.
Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya, pemimpin-pemimpin mengejek dia. Katanya, orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Mereka menyatakan bahwa Kristus tidak dapat menyelamatkan dirinya. Pertanyaan saya adalah, apakah Kristus akan pergi ke kayu salib dengan ingin melarikan diri daripadanya? Apakah Kristus pergi ke kayu salib dan berdoa kepada Allah untuk menyelamatkan dia dari kayu salib? Apakah Kristus berniat pada dasarnya untuk melarikan diri dan tidak menyelesaikan pekerjaannya di salib? Jawaban untuk pertanyaan ini ditemukan dalam Injil Yohanes pasal 12. Ketika Kristus gemetar dengan roh manusianya, tentunya dari ide kayu salib, lalu ia mengatakan sebuah pernyataan, dan apa yang akan kukatakan, Bapa selamatkanlah aku dari saat ini, lalu ia melanjutkan berkata, namun untuk tujuan inilah aku datang. Terutama, mengapa ia dilahirkan? Ia dilahirkan untuk mati. Adakah ayat yang mengatakannya? Ya. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapus dosa oleh korbannya. Dan sebuah ayat lain, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut. Apakah Kristus dilahirkan untuk mati? Jawabannya adalah ya. Jadi ketika waktu kematian datang, akankah ia berkata, tidak, aku telah berubah pikiran? Aku tidak ingin mati? Ia dilahirkan untuk mati, dan mengapa ia harus mati? Nomor satu, untuk memuliakan Allah dan menyelamatkan orang-orang. Orang malang yang perlu Anda kasihi saya dan Anda. Jika Kristus tidak mati untuk kita, kita pasti sudah pergi untuk mati dan kita tidak akan mampu membayar kepada Allah apa yang menjadi haknya sama sekali. Dan ini berarti kita akan tinggal di neraka selama-lamanya. Terima kasih Saudara Yosef. Dalam ayat 38, ada juga tulisan di atas kepalanya dalam bahasa Yunani, Latin, dan Ibrani. Inilah Raja orang Yahudi. Saya ingin tahu mengapa Roh Kudus sengaja menulis tulisan ini dalam 3 bahasa. Saya pikir ia ingin agar setiap orang membaca julukan ini. Apapun kebudayaanmu atau latar belakangmu, membaca dan mengetahui bahwa ini adalah Kristus, Juru Selamat dunia yang diejek serta ditolak oleh bangsanya sebagai Raja orang Yahudi. Ini satu sisi. Di sisi yang lain, ia ingin mengatakan bahwa dunia dengan segala sekte dan kategorinya berkontribusi pada penyaliban Kristus dan ini adalah sebuah fakta. Siapakah yang menjatuhkan hukuman penyaliban Kristus? Anda menjawab, Pilatus. Saya katakan Anda benar. Namun Kristus berkata kepada Pilatus, dia yang menyerahkan aku kepadamu, lebih besar dosanya. Pilatus mencari segala cara untuk menyelamatkan Kristus. Namun siapakah yang bersikeras untuk menyalibkan Kristus? Orang-orang di bangsa itu, para pemimpin agama. Karena itu, di sini dikatakan dalam bahasa Yunani, kebudayaan dunia telah berpartisipasi dalam penyaliban Kristus. Dan tulisan Roma, politik dunia berpartisipasi dalam penyaliban Kristus. Dalam tulisan Ibrani, agama dunia berpartisipasi dalam penyaliban Kristus. Karena itu ketika dikatakan bahwa dunia bermusuhan dengan Allah, apa maksud kita dengan dunia? Dunia apakah itu hanya misalnya klub-klub malam? Pada faktanya, dunia dengan segala kebijakan, kultur, dan agama kepercayaannya adalah permusuhan dengan Allah. Baik, terima kasih. Ayat 39 mengatakan, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia katanya, tidakkah engkau takut juga kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Beberapa saat lalu, kami sudah menjawab pertanyaan apakah itu adalah penjahat yang di kanan ataupun yang di kiri. Anda katakan itu tidak diberitahu secara spesifik, apakah kiri dan kanan. Namun hanya satu yang membenarkan Kristus, menganggap dirinya bersalah dan minta tolong kepada Kristus. Benar. Dia berkata, Tuhan ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Apa yang Anda lihat dalam sikapnya yang menganggap dirinya bersalah dan membenarkan Kristus? Pada faktanya saya terkejut karena ketika Anda membaca Injil Matius dan Markus, Anda temukan bahwa kedua penjahat yang disalibkan bersama dia malah mengejeknya. Jadi ketika ia tergantung di kayu salib, si penjahat yang menyesal mengejek Kristus. Lalu apa yang terjadi? Saya tidak dapat menjabarkan apa yang telah terjadi. Namun saya punya sebuah ayat yang menjelaskan kepada kita apa yang telah terjadi. Ketika Kristus berkata kepada Nikodemus, angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya.
Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Allah berurusan dengannya dalam suatu cara, sebagaimana ia telah berurusan dengan saya dan berurusan dengan Anda dan berurusan dengan jutaan orang. Dan ia bersedia untuk berurusan dengan siapapun yang menanggapi suara Allah di dalamnya. Jadi apa yang telah terjadi? Ia telah diubahkan. Dan ketika ia diubahkan seperti yang Anda katakan, ia menganggap dirinya salah. Dan juga sesama penjahat lainnya, dan membenarkan Kristus. Ia tahu bahwa Kristus tidak melakukan apapun yang buruk. Ia tahu bahwa Kristus adalah Tuhan. Jadi ia memohon, ingatlah aku Tuhan, karena ia tahu bahwa Kristus adalah Raja. Jadi ia berkata kepadanya, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Hal yang luar biasa bukanlah kata-katanya, walaupun perkataannya sangat luar biasa. Perkataan dari penjahat yang menyesal ini. Namun yang paling luar biasa adalah jawaban Kristus. Maksud saya, dia yang di pagi hari adalah seorang pendosa. Di siang hari diselamatkan oleh kasih karunia. Sebelum matahari terbenam, ia sudah berada di Firdaus bersama Kristus. Dan Anda ingat di pasal terakhir yang tidak kita lupakan, pasal 23, Herodes berbicara kepada Kristus. Dan memohon kepadanya untuk mengatakan satu patah kata saja. Namun Kristus tidak menjawab. Serigala ini yang adalah Herodes. Namun penjahat malang dan menyedihkan ini berbicara kepada Kristus dan Kristus tidak berlambat-lambat sedikit pun. Dan dengan segera ia memberitahu dia, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, sungguh suatu jaminan. Sesungguhnya hari ini juga, betapa cepatnya, sungguh teman yang hebat. Engkau akan ada bersama dengan aku di dalam Firdaus, kemuliaan yang hebat. Saudara Yosef, sebelum kita meninggalkan bagian ini, penjahat yang bertobat ini dipaku kaki dan tangannya. Ya, Tangan dan kakinya dibuat tak berdaya. benar. Jadi tidak ada penggunaan tangan yang berusaha atau kaki mengejar untuk dapat pergi bersama Tuhan. Tetapi ia mengucapkan kata-kata dengan mulutnya. Mohon komentar Anda sebelum kita meninggalkan bagian ini tentang semua yang ingin bersandar pada usaha dengan tangan dan kaki sendiri untuk mengunjungi beberapa tempat yang disebut tempat kudus agar dapat kembali dalam kondisi diampuni dari dosa-dosa mereka, dimaafkan dari rasa bersalah, menghapus catatan dosa, dan ingin masuk surga. Apa yang diberitahu peristiwa ini? Apakah mereka yang pergi atau melakukan menjamin keselamatan mereka? Jawabannya adalah tidak. Apakah penjahat yang menyesal ini bisa merasa pasti akan keselamatannya? Jawabannya adalah ya. Mengapa? Karena ia berbicara dengan Kristus dan Kristus menjawab dia. Topik selesai. Saya selalu ingat ada sebuah kalimat yang banyak saya dengar di KKR Penginjilan. Ketika pengkhotbah berkata, kalau saudara bersedia menyerahkan hatimu kepada Kristus dan diselamatkan, silakan angkat tanganmu lalu turunkan lagi. Kalau ini caranya, tentu saja ini adalah cara yang sangat mudah. Jika dengan mengangkat tangan lalu menurunkan lagi Anda diselamatkan, ini cara cuma-cuma. Namun jika Tuhan memberitahu si penjahat kalau engkau ingin diselamatkan, kalau ingin masuk Firdaus, Si penjahat angkat tidak tanganmu dan berdaya turunkan melakukannya. kembali. Iya, pasti sudah hilang kesempatannya. Namun pada faktanya tangannya dipaku dan kakinya dipaku. Ia tidak dapat melakukan apa-apa dan ia tidak dapat pergi. Namun hati dan mulutnya. Dan ini yang dikatakan oleh Roma pasal 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka hatilah yang berperan. Adalah mungkin bagi orang yang tangannya dipaku, hatinya tetap bisa bekerja dan mulut yang mengaku, dan inilah yang dilakukan oleh penjahat yang menyesal di sini. Mungkin sekarang ada yang sedang menyaksikan tayangan ini. Ya. Mungkin ia tertipu dengan menganggap ia harus pergi ke ujung dunia agar dosa-dosanya dapat diampuni. Atau melakukan perbuatan apapun sementara ia merasa tidak berdaya terbaring di ranjang pesakitan. Benar, Saya ingin memberitahu kepada dia, benar. angkatlah hatimu dan carilah Tuhan. Percayalah di hatimu dan mengaku dengan mulutmu dan engkau akan langsung diselamatkan ketika engkau menerima Kristus dalam hatimu. Saya teringat saudara ayat bahwa 2 kali saya dipanggil untuk berbicara dengan orang sekarat atau yang hampir meninggal. Sekali waktu di penjara Kober di Sudan, ada sekelompok orang yang dijatuhi hukuman mati. Saya bercerita tentang penjahat yang bertobat. Tentang apa lagi saya bisa bicara dengan mereka? Kali kedua adalah kepada seseorang yang sedang sekarat dan saya bercerita kepada dia tentang penjahat yang bertobat. Saya pikir seperti di penjara Kober, banyak di antara mereka yang menjadi hamba Tuhan bagi Kristus. Ketika mereka sudah dibebaskan dari penjara, mereka menjadi hamba-hamba Tuhan. Yang kedua, berdoa bersama saya walau masa hidupnya hanya tinggal beberapa hari. Mari rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Dari ayat 44 sampai 49 kita memperhatikan beberapa fenomena yang menyertai kematian Kristus. Apa maksud semuanya itu?
dan pernyataan bahwa tirai atau tabir terkoyak dari bagian tengah. Mengapa ia mengatakan terkoyak dari tengah? Silakan. Pada faktanya ada dua hal yang dikatakan tentang tabir itu dalam Lukas 23 yang tidak disebutkan dimanapun. Tentunya tabir tidak disebut sama sekali dalam Injil Yohanes, namun itu disebut dalam Matius dan Markus. Ya. Dalam Matius dan Markus dikatakan bahwa tirai itu koyak dari atas ke bawah. Di sini yang memberitahu kita bahwa itu koyak di bagian tengah. Ini satu hal. Namun ada hal lain. Kita pahami dari Injil Matius dan dari Injil Markus bahwa terkoyaknya tabir terjadi pada jam 3 sore. Ketika kegelapan sudah sirna dan terang sudah kembali. Sementara ketika kita baca di sini, kita menyimpulkan sesuatu yang lain. Ia berkata di ayat 45, sebab matahari tidak bersinar, dan tabir bait suci terbelah dua. Ia tidak mengaitkan koyaknya tabir dengan sirnanya kegelapan, tetapi pada diawalinya kegelapan. Dari sini kita menyimpulkan bahwa koyaknya tabir terjadi selama beberapa jam, itu makan waktu 3 jam. Dari awal kegelapan sampai kegelapan berakhir, tabir itu terkoyak secara bertahap sampai Kristus berseru dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ini adalah bagian terakhir dari terkoyaknya tabir, dan tabir terkoyak dari atas sampai bawah, seperti kita diberitahu oleh Matius dan Markus. Dan dari bagian tengah untuk dapat membuka jalan bagi kita. Karena Kristus menurut Lukas adalah korban keselamatan. Kita tidak akan masuk melalui pintu samping. Itu tidak koyak dari bagian sampingnya. Tidak, itu koyak dari bagian tengahnya sehingga kita dapat masuk langsung menuju tahta Allah. Inilah keajaiban dari Alkitab. Dan bagaimana para penginjil berbeda satu dengan yang lain. Mungkin salah satu dari pemirsa tidak tahu makna tabir. Ya. Jadi apakah tabir ini? Tabir ini adalah tabir yang sangat tebal yang memisahkan tempat kudus dan tempat maha kudus. Josephus menceritakan bahwa tirai ini sangat besar. Itu setebal telapak tangan. Bahwa untuk dapat dikoyak dibutuhkan 6 lembu yang menarik ke sisi kiri dan 6 lembu ke sisi kanan, berjalan berlawanan arah, sehingga tabir itu bisa terkoyak. Namun, tentunya itu dilakukan oleh Allah dari atas ke bawah. Apa makna spiritualnya? Tabir menghalangi orang mendekati Allah. Ketika tabir itu terkoyak, seolah-olah Allah berkata, ayo masuk, engkau dipersilahkan. Itu sebabnya kita tidak menemukan dalam kitab Ibrani tentang tempat kudus dan tempat maha kudus. Melainkan sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri. Bukan tempat kudus. Bukan juga tempat maha kudus, melainkan tempat kudus karena keduanya menjadi satu. Tentu saja kitab Ibrani memberitahu kita bahwa tabir itu adalah tubuh Kristus. Adalah indah bahwa ketika kita memahami bahwa tabir itu adalah tubuh Kristus, saat tabir itu terkoyak, itu adalah sebuah gambaran karena roh Kristus dipisahkan dari tubuhnya. Kristus mati. Tabir itu terkoyak pada saat kematian. Terima kasih Saudara Yosef, dan tentu saja kepala pasukan. Ketika ia melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Orang benar. Sebuah kesaksian yang penuh hormat dari orang yang terhormat, dari kelompok orang yang penuh hormat dalam Injil Lukas yang adalah kepala-kepala pasukan yang telah Anda sebutkan. Benar. Ya. Izinkan saya melanjutkan ke bagian terakhir dari pasal ini, yaitu penguburan. Ya. Dikatakan adalah seorang yang bernama Yusuf, ia anggota majelis besar dan seorang yang baik, lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengapaninya dengan kain lenan lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali dalam bukit batu di mana belum pernah dibaringkan mayat. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta. Dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Dan setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur, dan pada hari Sabat mereka beristirahat. Menurut hukum Tuhan, ayat-ayat ini berbicara tentang penguburan Yesus. Apa yang Anda lihat dalam peristiwa penguburan Kristus dan apa yang dikatakan oleh nubuat-nubuat tentang itu? Saya akan mengatakan karena dalam kehidupan Kristus ada seorang Simon pada awal kitab Injil dan seorang Simon yang lain pada akhir kitab Injil. Demikian juga dalam kehidupan Kristus ada seorang Yusuf pada awal kitab Injil dan seorang Yusuf yang lain di akhir kitab Injil. Yusuf seakan-akan ia mempersembahkan rahim perawan dari pengantin perempuannya sehingga kemanusiaan Kristus terbentuk di rahimnya. Dan di sini Yusuf kaya raya. Ia memberikan kubur barunya yang digali di bukit batu di mana tidak seorang pun pernah dibaringkan di sana. Ia memberikannya untuk tempat Kristus dikuburkan. Mengapa Alkitab tertarik dengan penguburan Kristus? Karena hal itu disebut dalam nubuat-nubuat. Karena tubuh Kristus tidak boleh menjadi busuk. Itulah sebabnya
Ia memberitahu kita sebuah ayat yang indah dalam Yesaya 53 ayat 9. Orang-orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Tetapi ini tidak akan terjadi. Tetapi bersama orang-orang kaya pada saat kematiannya. Mereka ingin menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Tidak. Tapi ia akan dikuburkan bersama orang kaya pada saat kematiannya. Mengapa? Karena ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Saya teringat sebuah kata-kata bijak bagi salah satu komentator. Ia berkata, kejahatan dan kekerasan selalu berjalan bergandengan. Kristus tidak melakukan kekerasan. Jadi penting sekali bahwa tubuh Kristus tidak membusuk. Itulah sebabnya ia berfokus di sini bahwa itu adalah kubur yang digali di Bukit Batu, di mana tidak ada seorang pun pernah dibandingkan dan ada kain lenan putih dan kain lenan baru. Ia sangat tertarik untuk memberitahu kita bahwa dia ini yang tidak melakukan kekerasan dalam hidupnya, tubuhnya tidak membusuk dalam kematiannya. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan memberkati. Kita telah di akhir episode, mari rangkum bersama para hadirin. Apa yang telah Anda pelajari? Kita melihat penjahat yang dipakukan ke kayu salib di samping Yesus, kaki-kakinya dipaku, sehingga ia tidak dapat berbuat apapun untuk menyelamatkan dirinya. Jadi dalam kasus ini hanya hati dan lidahnya yang bisa mencari Tuhan. Sebagaimana juga disebut dalam Roma 10 ayat 9. Jika kamu mengaku Yesus Tuhan, maka kamu akan diselamatkan. Jadi keselamatan bukan berasal dari usaha kita. Kita tahu bahwa tulisan di atas kayu salib ditulis dalam bahasa Yunani dan bahasa Latin dan Ibrani. Ini memberitahu kita bahwa seluruh dunia mengambil bagian dalam salib Kristus, dunia dengan kulturnya, dunia dengan kebijakan dan agama kepercayaannya. Tetapi yang luar biasa adalah Kristus mengucapkan kata pengampunan yang pertama diucapkan adalah Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita juga tahu bahwa tabir mengacu pada tubuh Kristus, jadi ketika tabir itu terkoyak, ini adalah sebuah gambaran roh Kristus yang dipisahkan dari dalam tubuhnya. Tirai juga memisahkan tempat kudus dari tempat maha kudus. Kita membaca dalam Ibrani, oleh darah Kristus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, yaitu Tuhan menyambut siapapun yang bertobat dan datang kepadanya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Yosef. Pemirsa terkasih, hari ini kita sudah belajar bahwa kematian Kristus itu tidak terelakkan. Ia harus disalibkan. Ia harus dipakukan di kayu salib dan dinaikkan di sana. Bukan karena ia layak untuk hal ini karena kesalahan yang ada padanya, tetapi ini untuk menggantikan kita karena pelanggaran yang ditimpakan kepadanya. Jadi ia harus melewati beberapa pengadilan untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Sehingga ketika ia disalibkan, ia adalah orang yang benar yang kepadanya Tuhan menimpakan semua kesalahan kita. Kita juga telah belajar dalam episode hari ini tentang penjahat yang telah menyesal bahwa ia tidak mengusahakan apapun dengan tangannya. Ia tidak pergi ke tempat-tempat tertentu dengan kakinya. Kakinya dan tangannya dipaku. Tetapi ia percaya di hati dan mengaku dengan mulutnya bahwa Kristus adalah Tuhan. Dan bahwa ia benar tanpa dosa. Dan bahwa ia adalah Raja. Jadi ia menerima keselamatan. Pemirsa terkasih, Anda tidak perlu melakukan hal-hal tertentu untuk dapat diselamatkan. Dan Anda tidak perlu pergi ke tempat-tempat tertentu untuk menerima kebenaran dan keselamatan. Tidak usah, Anda hanya perlu percaya dalam hatimu dan mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan percaya tentang kematiannya dan percaya tentang kebangkitannya. Tentulah Anda akan menerima keselamatanmu jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Kristus adalah Tuhan dan bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku.